Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat semuanya. Nah, kita berjumpa lagi dengan mapel prakarya, melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita akan bahas tentang kerajinan berbasis media. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Berdoa mulai. Amin. Silakan disimak dari penjelasan materi yang sudah dipaparkan di sini. Selamat belajar, stay at home, dan catat bagian yang perlu. Dalam pembelajaran hari ini ada beberapa yang harus kita ketahui, yaitu tentang kerajinan berbasis media campuran, di mana kita kemarin sudah membahas tentang prinsip kerajinan berbasis media campuran. Kemudian di sini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Bisa dilihat dari bagian di atas, ada beberapa yang harus kita ketahui tentang media campuran, di mana jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran dari setiap bahan tertentu berbeda satu sama lainnya. Sebelum dibuat sebagai karya kerajinan yang akan dipadukan, maka kita harus memahami sifat dari masing-masing bahan yang akan kita buat. Seperti logam, beberapa logam memiliki sifat mudah berkarat. Sebaiknya sebelum digunakan, logam harus diolah dahulu agar tidak merugikan atau merusak bahan lainnya. Kemudian keramik yang terbuat dari tanah liat juga memiliki sifat mudah pecah. Tentunya jenis bahan ini harus dipadukan dengan sangat hati-hati, menggunakan bahan yang tidak merusak wujudnya seperti kain atau jenis kertas, sehingga bentuk keramik akan tetap terjaga dengan baik. Ini adalah contoh beberapa karakteristik dari bahan yang harus kita ketahui. Kemudian ada beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. 1. Batu, 2. Logam, 3. Plastik, 4. Kayu, 5. Keramik. Nah, ini contoh beberapa bahan ya yang bisa dipadukan menjadi kerajinan dengan baik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga ada batu agi. Kemudian permata yang paling diminati di dunia adalah yang berkristal. Dan aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, logam, dan yang lainnya. Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar batu. Silakan disimak dan diperhatikan. Kemudian bahan yang kedua adalah logam, di mana logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Namun perak paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain harganya terjangkau, juga lebih diminati dengan berbagai bentuk penampilan. Proses pengecatan atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi. Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar batu. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah plastik, di mana plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Namun botol paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Kemudian plastik memiliki sifat ada yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali seperti plastik botol dan kantong. Ada juga yang tidak dapat didaur ulang, contohnya resin. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah kayu, di mana kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kemudian kayu juga banyak jenisnya seperti kayu jati, meranti, nangka, jati landa, kayu hitam, dan sebagainya. Ini contoh produk dari paduan
bahan dasar kayu, silakan bisa diperhatikan dan bisa diamati. Yang kelima adalah bahan dasar keramik, di mana keramik berasal dari tanah liat. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar atau velclay, kuarsa, velclay, krasa, kaolin, dan air. Sebab keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Silakan disimak ini beberapa karakteristiknya, kemudian contoh dari bahan keramik tersebut. Demikian tadi beberapa jenis dan karakteristik dari bahan campuran ya, dari kerajinan bebas media campuran. Bisa disimak kembali, kemudian bisa difahami ya. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di grup pembelajaran di WA ataupun di Google Classroom. Kemudian untuk tugasnya bisa disimak. Apabila ada yang masih kurang jelas, sekali lagi silakan ditanyakan. Kemudian pesan dari Bu Dani, tetap jaga kesehatan dan kerjakan tugas dari Bapak Ibu guru dengan baik. Mulai hari ini silakan kalian bisa mengumpulkan beberapa jenis gitu ya, jenis dari bahan campuran yang ada di sekeliling tempat tinggal kalian. Cukup sekian dari Bu Dani. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.